Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KUHP itu kan tindak pidana umum, hukum pidana umum. Kok nyempil ada bab 35 mengenai tindak pidana khusus. Satu-satunya itu dicantumkan. Itu kompromi lah antara pengikut mazhab kodifikasi penuh dengan yang terbuka. Seperti apa kalau yang terbuka? Yaitu administratif penal law, undang-undang imigrasi, pokoknya undang-undang administrasi yang mempunyai sanksi pidana. Kita katakan nih, kalau fungsionalisasi hukum pidana, pohonnya hukum pidana, itu adanya di situ. Jadi undang-undang perbankan ada sanksi pidana, undang-undang pasar modal sanksi pidana, undang-undang OJK juga ada sanksi pidananya, undang-undang kehutanan itu tetap berada di luar. Juga yang diperkenankan, dibenarkan itu yang namanya emergency law itu. Jadi undang-undang darurat lah kalau nantinya memiliki karakter pidananya, itu dapat dibenarkan. Jadi seperti itu bentuknya. Nah sekarang kita udah akhirnya terbentuklah dengan luas sekali itu 43 bab dengan 600 berapa? 24 ya? KUHP. Saya suruh ngafalin buku ke satu aja asas, belum tentu bisa itu. Itu kalau nggak salah ada 187 pasal itu, 17 bab ya. Sisanya buku kedua, itu normanya sampai 624 pasal. Asas saja susah. Walaupun profesor, saya belum tentu saya menguasai azasnya itu. Kecuali itu yang menguasai sekali Prof. Edi itu, Pak Wamen, juga Prof. Tuti itu ya ininya. Tapi nggak mudah sekali. Jadi kalau saya bicara implementasinya ya wajar aja lah. Ya, pemahaman antara kita tim perumus, APH, juga masyarakat. Biasa gitu. Nah, kita sudah bicara masalah kenapa mazhabnya itu berbeda di antara para pemikir pembentukan KUHP-nya itu. Juga inovasi-inovasi yang diperlukan dalam pembaruannya itu. Jadi kita jangan berpikiran implementasi KUHP itu kita mandek baca di buku ke satu, buku kedua. Pasti ada supportingnya. Apa supportingnya? Ya doktrin, pendapat para ahli hukum, juga ilmu hukumnya sendiri, juga nanti dari putusan-putusan pengadilan. Karena setiap peraturan dan konvensi ya, konvensi nasional internasional, itu implementasi dari KUHP nasional itu pasti akan dibarengi seperti itu. Kita lihat di KUHP, kita lihat, kita bicara KUHP kan kalau menjadi isu itu normanya yang di buku kedua ya. Tapi kita ngelihat apa sih ini bangunannya dari KUHP. Kalau saya ngelihatnya tuh ada itu bangunannya KUHP 3 pilar. Kalau kita lihat di KUHP itu kita lihat ini juga inti-intinya. Kalau suruh bicara semua buku satu aja 50 tahun nggak selesai. Norma aja satu norma di buku kedua, polemik itu bisa berbulan-bulan.
Jadi 3 pilar itu di dalam KUHP, satu mengenai tindak pidana, Criminal Act, itu macam-macam juga. Kita ngelihat buku ke-1 dan buku keduanya. Itu kalau bicara tindak pidana. Terus pilar kedua bangunan dari KUHP itu pertanggungjawaban pidana, criminal responsibilities. Ya. Bangunan ketiga baru kita bicara mengenai pidana dan pemidanaan, punishment and treatment of punishment system. Itu 3 bangunan itu aja gitu. Bukunya tebal soalnya kalau kita baca. Tapi kalau ditanya apa sih pilarnya, intinya, yaitu 3 bangunan itu. Kalau paling sulit saya sebagai pengajar juga praktisi, itu buku ke-1 paling sulit. Isinya azas semua. Nggak selesai lah itu, tahun-tahun. Disertasi aja buat kalau mengenai buku ke-1 azas, salah satu azas bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jangan cepat-cepat. Nanti kalau cepat-cepat 2 tahun selesai, periksa lagi kayak menteri apa itu. Cepat selesai diperiksa masalah etika. Nah sekarang mengenai bangunan pertama, itu pilar ya, yang mau dijadikan bahasan. Satu pilarnya hukum pidana, bangunan hukum pidana KUHP nasional. Kedua juga itu menjadi isu, kenapa hukum pidana khusus kok masuk ke dalam KUHP buat 35. Tempat saya dulu KPK, saya pernah jadi pimpinan juga, jadi dewas pimpinan KPK, ribut lah. Hukum pidana khusus kok masuk ke dalam bangunannya hukum pidana umum. Yang ketiga masalah isu baik dari azas maupun norma. Kalau norma tuh ingat aja itu buku kedua. Kita kan nggak ada buku ketiga ya, pelanggaran ditiadakan, soal pelanggaran. Kalau larangan-larangan itu di buku kedua lah, itu normanya. Itu ada 14 isu katanya, tapi semua udah dijawab waktu kita sosialisasi. Pilar pertama itu misalnya tadi bangunan itu tindak pidana atau criminal act itu. Buku ke-1 misalnya di situ dibicarakan juga kalau pasal 187. Itu tadi saya bicarakan mengenai pembentukannya kodifikasi tertutup, kodifikasi penuh, kodifikasi terbuka, sama yang pada akhirnya kodifikasi terbuka dan terbatas. Jadi ada hukum pidana khusus yang bisa dimasukkan ke dalam KUHP, tapi yang core crimes-nya aja. Ya, contohnya kalau tindak pidana tipikor itu kan hukum pidana khusus. Itu masuk beberapa pasal aja yang dianggap core crimes. Kenapa core crimes-nya? Itu ada di penjelasan. Misalnya victimilisasi itu terlalu masif sekali untuk jenis-jenis 5 tindak pidana khusus itu. Terus azas-azas yang ada di luar, kadang-kadang di luar KUHP itu hukum pidana khusus itu nggak sesuai pelaksanaannya dengan azas yang sudah ditentukan di dalam. Ada beberapa itu, ada people condemnation, malparse gitu, kejahatan-kejahatan yang sangat merugikan masyarakat. Makanya itu dimasukkan ke situ hanya 5, tapi deliknya hanya yang core crime saja itu. Terus kita juga di dalam buku ke-1 ada
pemahaman atau definisi apa artinya tindak pidana, apa artinya permufakatan jahat dan persiapan. Persiapan itu, persiapan perbuatan ini agak baru menurut saya. Menurut saya. Persiapan perbuatan kalau dalam rangka offset itu persiapan perbuatan to breaking handling itu nggak strafbar, nggak pidana. Tapi dalam KUHP sekarang persiapan perbuatan itu menjadi strafbar. Khususnya di dalam penjelasan disebutkan untuk seriousness crimes, tindak pidana yang serius. Seperti apa nggak dijelaskan. Tapi kalau saya anggap seriousness crimes itu ya hukum pidana khusus internal KUHP yang masuk ke dalam KUHP di bab 35 itu. Persiapan perbuatan strafbar. Tadinya persiapan perbuatan nggak strafbar. KUHP lama. Contohnya apa? Misalnya saya pejabat tinggi lah, ada yang nggak seneng, kita sediakan gambar-gambar, saya coret-coret, tujuannya untuk menjatuhkan kekuasaan tertinggi gitu ya. Itu dulu pada saat itu KUHP itu juga sudah strafbar itu. Tapi sekarang tidak strafbar, tapi sekarang strafbar. Biasanya diikuti oleh niat. Niat apakah itu diartikan mens rea atau enggak, itu tergantung dari implementasinya. Terus ada juga arti alasan pembenar, alasan pemaaf. Di sini saya lihat alasan pembenar pasal 31, alasan pemaaf pasal 40. Kalau kita bicara alasan pembenar, biasanya kita kaitkan dengan sifat melawan hukum. Kalau alasan pemaaf tuh jangan salah, biasanya kita kaitkan dengan offset kesalahan. Dalam KUHP kita yang baru, tindak pidana yang bisa dikenakan pemidanaan itu offset, bukan culpa, kecuali kalau culpa itu ditegaskan dalam deliknya itu. Jadi harus tegas-tegas. Kalau dulu KUHP kita nggak ada. Misalnya salah satu pasal, ada yang pasal menyebut barang siapa dengan kalpannya. Nah itu tegas. Tapi ada juga yang nggak disebutkan di dalam delik mengenai unsur kesalahannya itu. Sekarang culpa harus disebutkan secara tegas dan jelas. Banyak ininya, arti ancaman kekerasan, arti tanggung jawab pidana terhadap korporasi, itu mengenai pilar pertama. Pilar kedua apa? Pertanggungjawaban pidana. Nah kita konsekuensinya di buku ke-1, kalau kita awam terhadap hukum pidana, apa yang dicantumkan semua di dalam KUHP itu prinsip legalitasnya yang diutamakan, legality principles. Apa yang tercantum yaitu asas legalitas. Tapi di KUHP baru sekarang itu paralel. Ya pasal 1 ayat 2 seingat saya. Itu asas legalitas dan asas keadilan hidup bersama di dalam KUHP ini. Nah, Prof, 1 menit lagi, Prof. Oh 1 menit baru. Terima kasih, Prof. Iya, ya udahlah nanti diskusi aja. Tapi soal pertanggungjawaban pidana aja lah. Makanya saya bilang kalau bicara KUHP nggak bisa sebentar. Apalagi saya pernah diminta KUHP dan KUHAP. Wah, kapan selesai baru bicara udah ya. Responsibility sekarang pilar kedua, responsibilities itu luas sekali sekarang. Ya. Ada tindak pidana yang dipertanggungjawabkan.
Tanggung jawabannya pada dua sekarang. Ini yang dinamakan liability based on fault. Jadi pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Itu kalau kita dulu paham, itu asas kulpabilitas. Itu bicara mengenai offset sama kulpa di situ, sama sifat melawan hukum, formil karena tertulis. Tapi tadi saya bilang kalau kita implementasi KUHP itu nggak bisa ngelihat KUHP-nya itu, pasti pelaksanaannya implementasinya doktrin tuh, ilmu hukum, jurisprudensi, konvensi itu masuk. Ada yang sifat melawan hukum material, asas tiada pidana tanpa kesalahan, itu kan semua doktrin. Nah, ini masuk nih di dalam KUHP-nya kita. Tapi ada juga pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, liability without fault. Apa itu? Jadi itu konsekuensi kita memberlakukan azas keadilan. Izin Prof, waktunya habis. Seperti apa? Somasi kedua kali. Ya udah, pilar nanti ketiga kita... saya nggak usah ngomong. Ini yang kedua aja saya selesaikan 1 menit aja. Oh siap Prof. Jadi liability without fault, tanggung jawab tanpa kesalahan, itu ada di pasal 37 KUHP. Seperti apa itu? Itu pengaruh hukum perdata, common law masuk ke dalam civil law. Strict liability, vicarious liability. Baca benar-benar di pasal 37 itu. Itu ada juga beneficial owner. Ada juga yang dinamakan doktrin pursing of corporate veil. Itu masuk semua. Nanti kaitannya itu dengan kalau KUHP, pembuktian materialnya itu. Jadi ingat, pertanggungjawaban pidana itu bukan berdasarkan asas kesalahan aja atau melawan hukum aja, tapi juga without fault. Itu perluasannya untuk korporasi atau bukan. Saya rasa cukup pilar ketiga, kapan-kapan kalau saya diundang lagi mengenai pidana tuh double track system. Waduh, banyak benar. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus untuk Prof. Indiarto yang sudah memberikan